Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Selamat pagi, selamat menikmati berkat-berkat yang telah disediakan Allah bagi kita di sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali pada acara Renungan Pagi, edisi 26 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian 41 ayat 38 hingga 40 demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Masa sulit pasti berlalu. Jika saya bertanya kepada saudara-saudara, zaman sekarang menjadi pemimpin biasanya karena apa? Atau dengan cara bagaimana? Apakah setuju jika dikatakan telah lazim dalam dunia ini seseorang sukses mendapat kursi kepemimpinan karena berbagai cara yang ditempuh? Ada yang menggunakan daya tarik uang, ada yang menggunakan atraksi artis, kepandaian melobi, kampanye, atau karena jalur keluarga. Teks yang kita baca pada pagi ini, saudara sekalian, ada dalam kerangka cerita bahagia Yusuf ketika menjadi seorang pemimpin ternama di Mesir. Setelah pasal-pasal sebelumnya kita merenungkan cerita pilu, penderitaan, dan kesusahan Yusuf. 13 tahun penuh penderitaan, Yusuf ada di Mesir sebagai budak. Ia meninggalkan rumahnya pada usia 27 tahun. Diperjualbelikan sebagai budak, difitnah, dipenjara, dilupakan oleh juru minuman. Semua telah dilalui Yusuf. Namun ia lalu dengan sabar, rendah hati, dan selalu bergantung pada Allah. Tanpa sedikit pun menonjolkan kelebihannya, walaupun ia diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk membaca peristiwa yang akan datang. Itulah sebabnya ia mampu menafsirkan mimpi sejak dari ia masih berkumpul bersama keluarganya. Ia mendapatkan julukan dari saudara-saudaranya, si tukang mimpi. Saudara, kini pada usia 30 tahun, ia menjadi orang penting kedua dalam kerajaan Mesir. Bukan dengan menggunakan uang, lobi, atau kampanye, atau ia harus mempromosikan kehebatannya. Apakah yang menjadi alat kendaraan Yusuf masuk istana? Ayat 28 sesuai pengakuan Raja Firaun, ia penuh roh Allah. Menurut pengakuan Raja, tidak ada orang seperti dia dalam kerajaannya. Sungguh mengherankan, Firaun yang menganggap dirinya selama ini dewa, seorang kafir, keluar dari mulut pengakuannya, Yusuf penuh dengan roh Allah. Firaun secara tak langsung mengakui bahwa seorang tahanan yang dipenuhi roh Allah melebihi kebijaksanaan orang-orang Mesir termasuk dirinya. Roh Allah ya yang menjadi penyebab semuanya. Roh Allah lah yang menyebabkan tidak ada orang seperti Yusuf yang berakal budi dan bijaksana. Jadi kekuatan dan andalan Yusuf hanyalah roh Allah yang ada dalam hidupnya, sebagai buah dari kesabaran, kesetiaan, dan ketaatannya pada Allah. Kini hidup Yusuf berbanding terbalik dengan masa-masa lalunya. Jika dulu ia diseret-seret sebagai budak, sekarang ia duduk di atas kereta sebagai pahlawan yang terhormat. Jika dulu ia menolak istri Potifar untuk berzina, sekarang diberikan istri secara sah dan keluarga yang terhormat. Pengalaman pahit di masa lalu tergantikan oleh melimpahnya berkat dan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, jika kita ingin melihat hari-hari yang mengagumkan dalam hidup kita, tetaplah hidup dalam kesabaran melewati masa-masa sulit. Tetaplah taat, tabah, dan bergantung pada Tuhan dalam semua situasi hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan berbagai kesulitan dan penderitaan dalam hidup kita, tetaplah sabar dan berserah pada Tuhan. Masa sulit pasti berlalu, sebab roh Allah tetap berkarya dalam hidup
anak-anaknya dan milik kepunyaannya. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi ini. Sebelum kami melanjutkan segenap aktivitas hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa karena Engkau mengingatkan kami. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang empunya kehidupan kami. Kami pun rindu melihat hari baik dalam hidup kami sama seperti yang Engkau anugerahkan kepada Yusuf. Namun ya Bapa, kami memohon, anugerahkanlah kekuatan iman kepada kami. Berilah kesabaran, berilah ketabahan, berilah ketulusan, dan berserah sepenuhnya kepadamu, supaya kami dapat mengandalkan Engkau dalam segala hal, sehingga kami juga dapat membuktikan bahwa pekerjaan Tuhan luar biasa atas hidup kami, dan Engkau sanggup menolong kami melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Masa sulit pasti berlalu, sebab kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu mendoakan semua umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini. Biarlah mereka bersuka cita dalam firman-Mu ini, bersandar kepada-Mu, dan bersyukur karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang peduli, Allah yang maha kasih dalam segala persoalan kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, dengan penuh sukacita kami akan menyongsong hari ini dan menjalaninya, karena kami percaya berkat-Mu ada pada kami. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu tetap tinggal di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup ini. Dengarlah doa kami. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.